Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with a cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Bayi Nurholik. Dan seperti biasa lur, kita sekarang masih solo ride, masih sendiri aja. Di sore yang sudah hujan ini, kita sedikit sharing-sharing ya tentang kunci konsisten ya membuat konten motovlogger. Oke, sebelum kita mulai, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan diberikan jalan rezeki yang lancar. Amin. Oke, kita sekarang berada di jalur selatan, tepatnya di Desa Cijengjing, Kecamatan Ciamis. Kecamatan Cijengjing apa kabupaten? Ya, semua Kecamatan Ciamis mungkin ya. Kecamatan Cijengjing itu apa beda? Kabupaten Ciamis. Oke, ada satu pertanyaan. Sama-sama pemula kayak saya, jadi Bang, gimana caranya buat konten motovlogger untuk memulai gitu ya, lebih tepatnya untuk memulai konten motovlogger. Jadi kunci konsistennya itu kan kayak omongan ya, pembahasan atau topik kita itu. Kalau saya itu mungkin buat konten motovlog itu yang dari keseharian saya aja, seadanya aja, gak usah yang dibuat-buat, gak usah lah kayak apa ngikutin gaya orang. Jadi diri kalian sendiri aja. Kalau konten mungkin bisa ya niru-niru, tapi kan gaya pembawaan, pembicaraan kan bisa beda-beda tiap orang. Kalau saya sih bikin konten motovlog itu jadi 3 ya. Jadi yang pertama itu saya itu ke daerah wisata, konten motovlognya itu. Kedua yang konten sejarah. Yang ketiga ya konten motovlog seperti gini lur. Kayak sharing-sharing ringan, perjalanan lah, road trip. Terus kunci konsistennya untuk pemula, walaupun saya juga sama ya, masih pemula. Jadi ada yang bilang gak pede, ya sama aja sih. Jadi saya juga kalau bikin konten motovlog itu pertamanya ya, waktu pertama kali, waduh, malu-malu lur. Aduh, salah kagok ya bos. Jadi si konten motovlog itu kalau dibilang gak pede ya, namanya juga permulaan atau ngemimitian ya lur. Pasti malu lah, gak pede gitu ya, apalagi pasti bingung ngomongin apa. Kalau saya ya seperti yang saya bilang tadi, konten saya itu pengen bedalah dari yang lain ya. Kalau motovlog aja gitu, enggak lah. Kalau saya mah kebanyakan kecepatan jenuh kalau kayak gitu. Jadi saya itu bikin 2 konten, yang satu konten konten motovlog, konten sejarah, sama konten wisata. Emang waktu pertama kali juga saya kan susahnya itu apa ya, dari pembawaan bicara gitu kok, penyampaian bicaranya itu balelo, jadi nggak gacor lah. Ya jadi dimulai aja dulu ya, intinya kalau bingung gitu ya, mulai aja dulu. Nanti juga karena
terbiasa karena sering kayak gini motovlog. Ya nanti juga bakal bisa gitu, walaupun saya juga masih belajar sih, tapi sedikit ngasih tips lah. Apalagi kalau teman-teman lihat tuh di video saya yang pertama, aduh kacau itu mah kayak kanebo kering lur. Aku banget waktu pertama kali itu saya. Terus yang kedua dari segi konten ya, tadi kan waktu pertama itu pembicaraan, penyampaian udah saya bahas ya. Jadi mulai aja dulu, niatkan. Kalau diniatkan malah tersering itu gak diniatkan belajar tapi malah bisa karena keseringan gitu loh, karena keseringan bikin konten motovlog. Aduh ini pasti kotor ini. Sambil dilap-lap kameranya. Aduh, nyalip paragok lur, becek. Jadi yang pertama poinnya dari masalah pede nggak pede itu lakuin aja dulu, nanti juga bisa karena terbiasa, karena sering gitu konten sering kayak gini motovlogger, nanti juga lama-lama itu muncul ide lah bikin pembeda konten motovlog, nanti juga muncul ide-ide. Terus aduh hujan lur untuk ketang daun. Terus buat konsisten jadi motovlogger, nah ini nih yang menarik. Harus bisa ya, paling enggak kayak ngasih informasi, ngasih edukasi, bermanfaat lah intinya buat orang lain. Jangan bikin konten yang apa ya, yang dibuat-buat ya, yang nggak kurang bermanfaat gitulah. Jadi kalau bisa yang mengedukasi, yang bermanfaat ya, seperti mungkin road trip, ngasih jalur baru, jalur wisata kemana gitu, ngasih tahu motovlognya itu. Hujan. Hujan om. Aduh kayak cuangi mana lalur. Waduh. Kehujanan. Motovlogger kehujanan. Jadi konsisten dalam membuat konten pun harus yang menarik, yang bermanfaat, yang mengedukasi, seperti kayak servis mungkin kendaraan tertentu ya, kayak saya motor CBR K45G, kelebihan kekurangannya dan lain-lainnya. Ya mungkin sebagian kecil seperti itu ya kalau saya. Mungkin selebihnya kalian bisa ngulik sendiri. Kalau meniru konten orang lain itu bisa, gampang nyontek itu. Tapi dari penyampaiannya itu pasti beda-beda. Nah, penyampaiannya itu yang harus dibikin semenarik mungkin. Aduh, hujan, Ciamis hujan lur. Gimana di kota kalian? Sudah turun hujan apa belum? Kemudian apa ya? Konsisten dalam mengupload video. Kalau mengupload video sih kalau saya ya, kalau lagi banyak bahan gitu, 2 hari sekali lah, selang 1 hari saya suka upload. Kalau lagi jarang bahan sih selang 2 hari ya, jadi 3 hari sekali lah, hitungnya seminggu 2 kali mungkin. Nah, jadi yang pertama mulai aja dulu, belajar apa ya, dibiasakan aja dulu, nanti juga bisa karena terbiasa. Kalau disengaja-sengaja biasanya malah susah itu kayak gitu. Jadi di niat-niat nggak belajar malah bisa karena terbiasa gitu. Terus yang kedua itu dalam hal membuat konten. Nah, kalau konten itu harus yang
paling enggak mengedukasi lah, memberikan informasi dan juga bermanfaat lah, intinya bermanfaat buat orang lain. Jadi enggak sekedar ngecaprak-ngecapraknya lur. Terus yang ketiga yaitu konsisten dalam mengupload konten. Kalau saya mengupload konten, kalau lagi banyak bahan, biasanya saya upload selang 1 hari. Jadi 2 hari sekali lah, hitungnya seminggu 3 kali. Kalau lagi nggak banyak bahan, saya itu suka ya 3 hari sekali. Jadi diselang 2 hari lur kalau upload itu. Terus bikin thumbnail. Ya, yang keempat, yang pertama kan udah mulai aja dulu. Nah, terus maju ke proses dalam membuat konten seperti apa. Ya, kontennya tentukan ya yang menarik dan mengedukasi, intinya bermanfaat bagi orang lain. Kemudian buat durasi ya. Nah, kalau ada yang bingung tuh durasi video, kalau saya melihat video itu di ya kisaran 10 menit, 12 menit, ya paling panjang mungkin 20 menit sampai 30 menit ya. Kita belok ke Karanggedang lur. Bari pulang, bari uih. Seperti itulah mungkin tips-tipsnya itu ya. Terus membuat video kita menarik dan mengedukasi yang kedua. Kemudian jadi motovlog pemula itu konsisten dalam mengupload video. Jadi ngupload video eta ulah sebulan sekali gitu dah. Ulah jangan sebulan sekali. Kalau bisa tiap hari upload kalau bisa. Kalau saya sih masih belum bisa ya. Sama saya juga masih belajar, belum jago-jago amat. Saya dalam mengupload video itu di kisaran paling sering itu ya selang 1 hari, jadi 2 hari sekali. 2 hari sekali, kalau paling jarang mungkin di 3 hari sekali. Aduh, selang 2 hari berarti 02 hari upload gitu, 02 hari upload. Terus apa ya? Ya paling cuma segitu aja lah buat kalian yang mau menjadi motovlogger, yang ada yang bilang nggak pede. Sebenarnya kalau masalah pede nggak pede itu kalau sering dilakuin nanti juga malah terbiasa gitu. Kalau niatin belajar jadi motovlogger harus kayak gini, justru kayak gitu malah susah kata saya. Malah lebih mudah itu kita itu dibiasakan lur, dibiasakan nanti juga jadi terbiasa, ujung-ujungnya jadi bisa weh tete motovlogger. Aduh hujan beki leubut, bahaya ngiuhan heula wah nanggung. Aduh hujan. Aduh ngiuhan heula bener. Beteduh heula lur. Oke lanjut. Aduh batuk lur. Lanjut lagi. Habis berteduh dulu ngiuhan heula hujan. Jadi buat kalian yang bingung bikin konten motovlogger, buat pemula seperti saya juga ya, yang pertama mulai aja dulu. Kemudian dalam membuat konten harus yang menarik dan bermanfaat. Yang ketiga konsisten dalam mengupload video ya. Jadi 3 itu aja sih dulu yang utama. Terus kalau masalah bang bingung suka bingung,
suka nggak pede cina. Aduh, itu mah mulai aja dulu, kata saya juga, mulai aja dulu, nggak usah diniatin di belajar, nggak usah belajar diniatin, jangan, dibiasain aja gitu ya, nanti juga bisa karena terbiasa. Kalau disengaja pengen belajar gitu, aduh susah. Terus dalam konten itu kan, kalau nyontek konten orang boleh, nggak apa-apa gitu, tapi kan masalah penyampaian itu pasti berbeda. Makanya dalam membuat konten motovlogger, buat yang pertama ya, benar-benar pertama kali, mulai aja dulu, jangan jangan masa minder ya, minder pasti ada, malu, bingung pasti ada, tapi nanti juga bisa karena terbiasa. Oke lur, jadi pembahasan kita, sharing-sharing kita itu sekarang ya, saya rasa cukuplah videonya untuk kali ini ya. Kita sama belajar, sama-sama sharing ya, berbagi pengalaman saya intinya. Oke, buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih ya buat kalian, dan jangan lupa di like dan di share, bagikan kepada teman kalian jika menurut kalian video saya bermanfaat. Oke, atur nuhun, wassalamualaikum. Wilujeng suping deui lur.